Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين Jamaah salat Jumat Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Marilah kesempatan yang mulia ini kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, malam turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali diyakini malam 17 Ramadan. Pendapat ini merupakan pendapat dari Imam Ibn Ishaq yang dikutip oleh Syekh Al-Hudharibik dalam kitabnya Tarikhut Tashri' Al-Islami, bahwa Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali saat beliau di Gua Hira. Malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, adalah malam 17 Ramadan. Dari mana pendapat ini memutuskan dan menyimpulkan malam nuzulul Quran adalah malam 17 Ramadan? Yaitu salah satu potongan ayat ke-41 surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum amantum billah wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Jikalau kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya adalah Al-Quran, kepada Rasulullah SAW. Kapan diturunkannya? Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Hari Al-Furqan, hari dibedakannya antara hak dan batil, dan hari bertemunya dua kelompok besar. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa Yaumul Furqan, hari dibedakannya antara hak dan batil. Kapan hari itu terjadi? Yaitu hari bertepatan dengan bertemunya dua kelompok besar. Yang dimaksud itu adalah Yaum Badr, hari terjadinya perang Badar. Li sab'a asyrata min Ramadan, 17 Ramadan. Perang Badar, ma'asyal muslimin, terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Ramadan pertama dilalui oleh Rasulullah SAW adalah bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada bulan Ramadan itulah, tepatnya tanggal 17 ba'da subuh, Rasulullah SAW dan 300 sekian belas sahabat lainnya perang melawan orang-orang kafir Quraisy. Meskipun malamnya itu berbeda karena tahunnya berbeda, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di usia beliau 40 tahun. Sedangkan terjadinya perang Badar kurang lebih usia beliau 55 tahun. Meskipun terpaut tahun,
Namun kata Syekh Khudaribik dalam kitabnya Tarikh Tasyri' al-Islami, malamnya adalah malam yang sama, yaitu malam 17 Ramadan. Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan guru besar pertama ilmu Al-Quran dan tafsir setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau juga mengatakan bahwasanya Yaumal Taqal Jam'an adalah Yauma Badr, yaitu hari terjadinya perang Badar. Demikian riwayat di kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini karya Imam Al-Hakim. Sehingga para ulama kita ma'asyal muslimin mengambil pendapat ini, lalu kemudian mengajak kepada kita bahwa malam 17 Ramadan adalah malam nuzulul Quran yang sudah sepatutnya malam itu kita gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk mengkhatamkan Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, untuk mentadabburi Al-Quran. Malam itu kita gunakan sebaik mungkin, waktu kita luangkan dengan sangat istimewa untuk Al-Quran. Al-Quran ma'asyal muslimin merupakan pedoman hidup kita. Ketika kita ingin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita sering doa dengan doa demikian agar kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan diselamatkan dari api neraka. Tentu tidak hanya sekedar doa, namun hidup kita harus berlandaskan dengan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk, pedoman bagi hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah dan sangat betul sekali di akhir-akhir hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berpesan kepada kita semua, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Jikalau tidak ingin tersesat dalam kehidupan dunia dan akhirat, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Oleh karenanya mari kita kembali kepada Al-Quran, kita ajarkan dan kita didik anak-anak kita dengan pendidikan Al-Quran, dengan akhlak Al-Quran. Kita ikuti kajian-kajian tafsir-tafsir Al-Quran agar kita semakin tahu bagaimana Al-Quran itu sebetulnya menunjukkan kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat agar terwujud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.